Tata bahasa-bahasa Korea yang ada di textbook EPS Topik 2024 bab 13. Topik utama dari bab 13 ini adalah Jumal 활동, weekend activities atau kegiatan akhir pekan. Grammar yang pertama yang ada di bab 13 ini adalah real koeo. Grammar ini melekat pada kata kerja untuk menunjukkan rencana atau niat masa depan. Grammar ini bisa diartikan akan. Di sini ada tipsnya bahwa jika suatu kalimat menggunakan subjeknya itu orang pertama atau kedua, maka diartikan rencana atau niat di masa depan. Tapi kalau subjeknya orang ketiga, itu digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan, tebakan, atau spekulasi terhadap suatu kejadian. Contoh, 부엉은 지금 회사에 있을 거예요. 부엉 sekarang mungkin ada di kantor. Gitu ya. Next. Nah, di sini ada cara penggunaan dari grammar 을 거예요. Penggunaannya adalah berdasarkan ada atau tidaknya bacim pada kata kerja. Kalau kata kerjanya memiliki bacim, maka menggunakan 을 거예요. Contoh, 먹다 menjadi 먹을 거예요. Akan makan. Contoh lain, 늦을 거예요. Akan terlambat. Berasal dari kata 늦다. Contoh yang kedua, 닦을 거예요. Akan dibersihkan atau akan dilap. Berasal dari kata takta. Kosakata-kosakata itu memiliki bacim. Nah, penggunaan yang kedua adalah ketika kata kerja tidak memiliki bacim atau bacimnya berakhiran dengan real, maka menggunakan real 거예요. Contoh, 가다 menjadi 갈 거예요, akan pergi. Contoh lain, 노래할 거예요, akan bernyanyi. Berasal dari kata 노래하다 menjadi 노래할 거예요. Contoh yang kedua, 살 거예요, artinya akan hidup, yang berasal dari kata salda. Yang selanjutnya adalah contoh kalimat. Di sini ada 3 contoh kalimat. Yang pertama adalah 밥을 먹을 거예요. Artinya, saya akan makan. Contoh yang kedua, 기숙사에서 쉴 거예요. Saya akan istirahat di asrama. Yang ketiga, 고향 음식을 만들 거예요. Saya akan membuat makanan khas kampung halaman. Jadi di sini jelas ya teman-teman, atau 를 거예요 itu artinya akan. Mengisyaratkan bahwa ada rencana atau niat yang akan kita lakukan. Paham? Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal latihan. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah kalimat seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 주말에 뭐 할 거예요? 기숙사에서 한국어를 공부할 거예요. Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan? Jawabannya, saya akan belajar bahasa Korea di asrama. Oke, kita lihat nomor 1. 저녁에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di malam hari? Jawabannya, 휴게실에서, di ruang istirahat, itu dia bermain game. Berarti 게임을 할 거예요. Jadi, di malam hari dia akan bermain game di ruang istirahat. Yang kedua, ada gambar orang lagi nonton film. Oke, kita lihat. 내일 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya 친구하고
극장에서 영화를 볼 거예요. Saya akan menonton film bersama teman di bioskop. Oke, nomor 3 ada gambar orang lagi makan. Ini kayaknya sama keluarganya ya. Oke, kita lihat 주말에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan? jawabannya 집에서 가족들이랑 저녁을 먹을 거예요. Saya akan makan malam bersama keluarga di rumah. Oke. Oke ya teman-teman. Kita lihat nomor 4. 토요일에 뭐 할 거예요? 토요일 hari apa? Hari Sabtu. Jadi, hari Sabtu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di situ karena dia terlihat bermain tenis, berarti jawabannya 탁구장에서 탁구를 칠 거예요. Saya akan bermain tenis di tempat tenis. Paham ya teman-teman untuk penggunaan grammar real 거예요. Oke, next. Di sini ada contoh soal lagi. 보기와 같이 대화해 보세요. Bercakaplah seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 일요일에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di hari Minggu? Di situ gambarnya dia ketemu temen ya, gitu. Terus jawabannya 고향 사람들을 만날 거예요. Jadi dia akan bertemu dengan orang-orang sekampung halamannya. Oke, kita lihat yang ada kegiatannya hari apa? 화요일, hari Selasa. Berarti kalimatnya 화요일에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di hari Selasa? Di situ gambarnya adalah dia bersih-bersih. Berarti jawabannya 청소를 할 거예요. Saya akan bersih-bersih atau beberes. Oke, next. Nah, di situ hari Kamis, 목요일. Dia mau olahraga atau nge-gym. Berarti kalimatnya atau percakapannya 목요일에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di hari Kamis? Jawabannya bisa dua nih. 운동을 할 거예요 atau 헬스를 할 거예요. Saya akan berolahraga atau saya akan nge-gym. Dua-duanya bisa karena di situ bisa jadi dia cuma olahraga biasa, bisa jadi nge-gym. Gitu ya. Next. Nah, di situ gambarnya adalah ada orang nyanyi dengan mesin karaoke. Oke, 토요일 hari Sabtu. Berarti percakapannya 토요일에 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan di hari Sabtu? Jawabannya 노래방에 갈 거예요. Saya akan pergi ke tempat karaoke atau saya akan pergi ke karaoke. Paham ya teman-teman untuk penggunaan grammar real 거예요? Oke, kita lanjutkan. Oke, grammar yang kedua yang ada di bab 10 ini, yang ada di bab 13 adalah mod. Grammar ini ditempatkan sebelum kata kerja untuk menunjukkan bahwa subjek tidak mampu melakukan sesuatu karena kurangnya kemampuan atau alasan yang lain. Jadi, mod bisa diartikan tidak bisa. Nah, di sini ada tipsnya bahwa kalau mod itu artinya ketidakmampuan. Tapi kalau itu bisa jadi ketidakmauan atau penolakan subjek untuk melakukan suatu hal. Contoh, 주말에는 회사에 안 가요. Saya tidak pergi ke perusahaan atau ke kantor di akhir pekan. Nah, di sini bukan berarti nggak mampu, tapi dia nggak mau pergi ke kantor di akhir pekan. Gitu ya. Next, di sini ada contoh kalimat. Kita lihat kalimat yang pertama.
시간이 없어서 친구를 못 만나요. Saya tidak bisa bertemu teman karena tidak ada waktu. Yang kedua, 바빠서 밥을 못 먹었어요. Saya tidak bisa makan karena sibuk. Yang ketiga, 비가 와서 운동을 못해요. Saya tidak bisa olahraga karena turun hujan. Di sini kelihatan ya bahwa di sini tuh bukannya nggak mau tapi nggak bisa. Tuh. Next. Nah, di sini juga harus jadi perhatian ya teman-teman. Kalau ada kata kerja yang pakai hata untuk menyisipkan mod, itu diletakkan di tengah, di antara kata bendanya dan hata. Jadi, bukan mod 공부해요, tapi 공부를 못해요. Oke. Oke, sekarang kita ke contoh soal latihan. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat seperti pada contoh. Di situ ada kata 술, 마시다. Lalu ada tanda silang. 술 artinya apa? Alkohol, 마시다 minum, X itu tidak gitu ya. Terus kalimatnya 저는 술을 못 마셔요. Saya tidak bisa minum alkohol. Oke, kita lihat ke nomor 1. 한국어 읽다. X. 동생은 berarti 한국어를 못 읽어요. Adikku tidak bisa membaca bahasa Korea. Nomor 2. 돼지고기, daging babi, 먹다, makan. X. Kalimatnya 형은 돼지고기를 못 먹어요. Kakak laki-lakiku tidak bisa makan daging babi. Nomor 3, 옷, baju, 다리다, menyetrika, X. Oke, kalimatnya 다리미가 고장이 나서 옷을 못 다려요. Karena setrikanya rusak, saya tidak bisa menyetrika baju. Oke ya, untuk nomor 4, silahkan teman-teman kerjakan sendiri lalu tulis di komentar ya. Next, ada soal latihan lagi. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan seperti pada contoh. Oke, kita lihat contohnya. 주말에 고향 친구를 만나요? 아니요, 시간이 없어서 못 만나요. Apakah di akhir pekan kamu bertemu dengan teman sekampung halaman? Tidak, saya tidak bisa bertemu karena tidak ada waktu. Kita lihat gambarnya itu di kalendernya dari tanggal 1 sampai tanggal sekian penuh semua ya, nggak ada jadwal kosong. Oke, kita lihat nomor 1. Di situ ada gambar orang yang lagi sibuk. Kita lihat kalimatnya. 오늘 영화를 봐요. Apakah hari ini mau menonton film? Jawabannya 아니요. 바빠서 영화를 못 봐요. Tidak, saya tidak bisa menonton film karena sibuk. Oke, nomor 2. Di situ ada orang dengan pekerjaan yang banyak. Ya, pekerjaan yang harus diselesaikan itu banyak banget, itu numpuk ya. Oke, kita lihat percakapannya. 어제 쉬었어요? Apakah kemarin kamu beristirahat? 아니요, tidak. 일이 많아서 못 쉬었어요. Karena banyak pekerjaan, saya tidak bisa beristirahat. Oke, nomor 3. 오후에 축구해요. Apakah di sore hari kamu bermain sepak bola? Kita lihat gambarnya itu orang kecapean ya. Berarti jawabannya 아니요. 피곤해서 축구를 못해요. Tidak, karena terlalu lelah, saya tidak bisa bermain sepak bola. Oke, paham ya teman-teman untuk grammar mode yang artinya tidak bisa. Oke, untuk yang nomor 4, teman-teman silahkan kerjakan sendiri dan tulis di komentar ya.
Nah, itu dia tadi teman-teman untuk grammar bab 13 di buku EPS Topik 2024. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.